Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Teda Programming. Pada kali ini kita akan coba untuk mempersiapkan alat-alat kita untuk belajar Git. Nah, kemarin kita sudah mengenal Git lebih dekat dan sekarang kita akan coba bekerja menggunakan Git. Nah, apa saja yang akan kita butuhkan yaitu adalah Git itu sendiri. Untuk kali ini kita akan menginstal Git di dalam Linux dan Windows. Nah, yang pertama kita akan menginstal Git di dalam Linux dulu ya. Nah, sekarang kita akan buka websitenya. Lalu teman-teman bisa ketikkan di sini Git, lalu klik download ya. Dan teman-teman menyesuaikan sistem operasi apa saja yang teman-teman gunakan. Nah, sekarang kita akan menginstalnya di dalam Linux. Jadi teman-teman klik download for Linux. Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan script yang ada di sini, apt min-get install git untuk Ubuntu. Jadi teman-teman sesuaikan ya dengan distro Linux-nya menggunakan apa. Oke, karena saya di sini menggunakan Ubuntu. Jadi yang pertama itu kita mengeksekusi script ini di dalam terminal. Kita buka terminalnya, lalu teman-teman masuk ke dalam super usernya, atau tanpa super user pun juga nggak apa-apa, yang penting ada sudonya yang pertama. Nah, lalu apt install git. Oke. Jadi di sini dia akan mendownload patch yang dibutuhkan oleh Git. Lalu kita ketik ya. Kita tunggu saja sampai instalasi atau downloadnya sampai selesai. Di sini kita akan menggunakan Git ini menggunakan command line. Nah, jadi teman-teman yang ingin menggunakan GUI bisa cari tutorialnya. Nah, sekarang ada konfigurasi yang dibutuhkan oleh Git, yaitu adalah mengatur username dan email. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ketikkan di sini git config ya, konfigurasi. Konfigurasi ini hanya kita atur untuk dalam satu kali saja, jadi tidak akan terulang-ulang. Kita harus menggunakan yang namanya global ya. Nah, di sini ada 3 sebenarnya level untuk penggunaan konfigurasi, yaitu adalah lokal, global, dan sistem. Nah, yang pertama kita atur itu adalah username-nya. Teman-teman bisa ketik di sini user.name. Nah, lalu name-nya apa ya? Name-nya misalkan di sini Triad Moko. Oke. Lalu kita enter. Nah, sekarang adalah kita mengatur email ya. Git configuration, lalu global, dan user dot email. Misalkan di sini triadmoko12@gmail.com. Oke. Nah, sekarang kita sudah ngatur ya, tapi gimana caranya kita mencek yang sudah kita atur gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ketikkan git config strip list gitu ya. Nah, jadi di sini ada nih username-nya apa, triadmoko, terus user emailnya adalah triadmoko12 @gmail.com. Sekarang kita sudah punya Git di dalam sistem operasi Linux kita. Nah, nanti kita akan coba bagaimana nginstal di dalam Windows ya. Oke, misalkan di sini saya sudah atur yang namanya Git untuk username-nya itu adalah triadmoko. Oke, kita cek dulu ya, Git config list ya. Nah, di sini saya sudah ngatur yang namanya username yaitu adalah triadmoko dan email adalah triadmoko12@gmail.com. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin ganti ya, saat teman-teman mengisi email ataupun username itu salah. Nah, caranya teman-teman bisa membuat ulang username-nya lagi dengan cara konfigurasi tadi, tapi dengan nama yang berbeda lagi. Misalkan di sini saya akan ganti ya, git username, git config dulu, terus global, lalu adalah user.name gitu ya. Misalkan di sini saya ganti Triadmoko Deni Fatrosa. Nah, oke, dia sudah ganti username-nya. Teman-teman bisa cek lagi git config strip list. Oke. Oke, ganti ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang salah ngisi username-nya ataupun email bisa lakukan hal yang sama lagi, oke? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam Windows. Bagaimana caranya untuk menginstal Git di dalam Windows. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Windows dan sekarang kita coba masuk ke dalam website Git-nya. Nah, lalu kita ketik di sini Git dan download.
Nah, kalau misalkan kalau di Windows ya cuma hanya next next aja biasanya. Nah, sekarang kita download for Windows. Yap. Nah, kita tunggu downloadnya sampai selesai ya. Dan di sini kita menggunakan yang 64 bit. Nah, di sini kita download, oke? Dan tunggu sampai downloadnya ini selesai. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan Windows, dia sudah tersedia nih yang namanya GUI atau Graphic User Interface. Jadi teman-teman bisa milih mau pakai yang base ataupun GUI. Oke, sekarang kita buka foldernya. Klik aja 2 kali, lalu dia running. Sekarang kita klik yes, dan nggak ribet sih kalau di Windows. Terus di sini ada informationnya, lisensi, dan next. Jadi pilih di mana lokasi tempat penginstalannya. Kita next, lalu jadi saya udah ada filenya kemarin. Jadi saya udah install, lalu ya kita timpa aja deh. Dan di sini ada nih Windows Explorer Integration, bisa menggunakan Git base ataupun Git GUI ya. Kita next aja. Di sini Git ya. Next, di sini ada pilihan untuk editornya. Jadi di sini kita akan menggunakan default dari Git aja. Next. Yap, next aja. Dan di sini ada kita menggunakan Git from command line. Yap, kita akan menggunakan command line. Di sini kita menggunakan OpenSSL library untuk HTTPS transport backend-nya. Pilihannya yaitu adalah OpenSSL. Dan di sini kita menggunakan ya next aja deh. Ya, di sini next. Ya, next. Banyak kali pertanyaannya kalau di Windows. Ya aduh, ya ampun. Oke, kita enable next, next. Ya udah, install aja lagi. Oke. Kita tunggu instalasinya sampai selesai dan nanti kita coba buat sebuah repository di dalam Windows ya. Apakah Git-nya ini berjalan apa enggak? Semoga aja berjalan kalau di Windows. Oke. Atau enggak kita pause aja deh videonya. Oke, Git-nya udah selesai kita install dan kita klik finish di sini. Di sini ada tutorialnya, ada intronya langsung di sini, introduction. Oke, kita close aja deh. Kalau misalkan kita sudah menginstal Git di dalam Windows, itu biasanya kalau kita klik kanan itu biasanya muncul nih Git-nya di sini. Oke, Git GUI ataupun Git base. Oke. Nah, sekarang kita coba atur dulu konfigurasi dengan hal yang sama seperti di Linux tadi, yaitu adalah mengatur konfigurasi username dan email. Oke, di sini kita akan menggunakan Git base saja. Nah, kalau di sini kita akan atur git config strip global user.name, name yaitu adalah Triad Moko. Oke, enter. Dan lalu email ya, email triadmoko12@gmail.com. Oke, lalu enter. Ini kayaknya ada yang salah ya. Oh iya, lupa saya ngasih tanda kutipnya. Oke, kita enter dan di sini kita coba git list, git config list ya, config list. Oke. Nah, di sini mana dia? Oke, di sini dia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat email yang sudah saya atur tadi dan username-nya. Oke. Sekarang kita akan coba nih buat repository di Windows, apakah jalan apa enggak. Di D aja ya kita buat. Nah, di sini kita misalkan kita buat git aja ya. Foldernya itu adalah git dan lalu di sini kita klik kanan aja dan git base here. Oke. Nah, di sini kita akan buat git init ya, git init. Nah, jadi kalau misalkan apakah git-nya itu berjalan apa enggak, kita bisa cek di sini di view dan hidden items. Nah, di sini ada init atau git yang sudah diinisialisasi oleh command line yang kita buat tadi.
Oke, sini kita bisa buka. Dan disinilah repository di dalam folder Git disimpan. Oke teman-teman semua, jadi itulah bagaimana cara penginstalan Git di dalam Windows dan Linux. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kendala untuk penginstalan Git, bisa tulis di kolom komentar dan semoga kita bisa membantunya untuk penginstalan Git. Dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.